Nah, inilah Residen Yogyakarta, rumahnya di sini bersama kantornya, dan juga menjadi tempat kantor dari Kolonel Konsius pencetus benteng Setelsil dalam Perang Jawa 1825 hingga 1830. Selamat datang kembali di channel Jajah Desa Milangkori. Sobat budaya di seantero jagat raya. Saat ini Jajah Desa Milangkori sedang berada di pusat budaya Jawa, yaitu kota Yogyakarta. Tepatnya tidak jauh dari titik 0 km yang merupakan jantung kota Yogyakarta. Nah, kali ini kita sambil jalan-jalan keliling benteng Vredenburg yang dibangun sekitar pertengahan tahun 1700-an. Jajah Desa Milangkori akan membagikan riwayat sejarah yang jarang, bahkan bisa dikatakan sangat jarang diketahui masyarakat luas seputar kejadian dalam Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang terjadi pada akhir Juli 1825 hingga akhir bulan Maret 1830. Peristiwa ini berkaitan dengan Kadipaten Mangkunegara Surakarta yang saat itu diperintah oleh Pangeran Adipati Mangkunegoro II. Dalam Perang Jawa, Kadipaten Mangkunegoro mengirimkan sekitar 800 prajurit yang dikenal dengan nama Legiun Mangkunegara dan 300 prajurit istimewa dengan nama Jayang Sekar dalam memerangi Pangeran Diponegoro dan laskarnya. Kisah pertempuran ini dibukukan oleh Letnan Kolonel August dengan titelnya De Vernietiging van de Mangkunegoro-troepen atau peristiwa penghancuran pasukan Mangkunegoro. Kisah dimulai setelah penyerbuan kedua ke bekas Kedaton Pleret oleh pasukan Belanda bersama Legiun Mangkunegara yang terjadi pada 16 April 1826 yang berakhir dengan kekalahan Laskar Diponegoro di bawah pimpinan Basah Kerto Pengalasan. Pangeran Diponegoro yang saat itu berada di Dekso di daerah Kalibawang sana sebelah barat Sungai Progo merasakan kecemasan. Jadi dalam penyerbuan ke Kedaton Pleret ini, Diponegoro kehilangan lebih dari 500 orang prajuritnya. Meskipun Basah Kerto Pengalasan sebagai pimpinan waktu itu dapat menyelamatkan diri, namun kehilangan ratusan nyawa prajuritnya menjadi pukulan tersendiri bagi Diponegoro. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 1826, Belanda yang mengetahui keberadaan Diponegoro di Dekso segera memburunya dan dipimpin langsung oleh Jenderal De Kock. Bersama 700 pasukan Belanda bergerak dari Jogja menuju Dekso, namun sang pangeran bersama 200 prajuritnya bisa meloloskan diri. Setelah itu terjadi pertempuran pada 28 Juli 1826 di daerah Grogol di sekitar timur Sungai Progo. Nah, saat itu prajurit Diponegoro di bawah pimpinan Sentot Prawirodirjo yang saat itu masih berumur 18 tahun dan belum mendapat gelar basah, dapat menghancurkan pasukan Belanda
dan nama Sentot pun akhirnya melambung dan dikenal oleh pasukan Belanda sebagai pemimpin muda yang berani. Jadi karena gaya bertempur Sentot yang berbeda dengan pemimpin lainnya, menjadikan Sentot mudah dikenali. Sentot ini adalah orang yang terdepan dalam memimpin prajuritnya. Berbeda dengan pemimpin lain yang cenderung memposisikan dirinya di garis belakang prajurit. Bahkan belasan luka tembak dan tusukan bayonet dari pasukan Belanda itu tak membuat Sentot menjadi takut. Apalagi jera ya di usianya yang masih sangat muda. Nah, setelah pertempuran 28 Juli 1826 itu, kehebatan Sentot dibuktikan lagi dengan penyergapan tanggal 30 Juli di daerah Ngelingkong, sebelah barat Tempel Sleman. Saat itu satu detasemen pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Hubert sedang mengawal 50 mantri keraton dan beberapa pangeran serta Bupati Yogyakarta. Jadi pangeran-pangeran itu antara lain ada Pangeran Murdaningrat, terus Pangeran Panular, Pangeran Danupaya, Pangeran Suryawijaya, Pangeran Adiwinoto, Pangeran Adiwijoyo, ada juga Tumenggung Notoboyo, Tumenggung Mertosono, dan pemimpin pasukan Letnan Hubert itu tewas bersama sisa pasukannya. Pada waktu yang bersamaan, jadi masih di tanggal 30 Juli 1826 itu, pasukan Mangkunegoro sedang terjepit posisinya di sekitar Bantul. Setelah penaklukan Kedaton Pleret pada bulan April itu, pasukan Mangkunegoro memilih bertahan di daerah-daerah selatan antara Pleret hingga Kaliprogo, Kalibedok itu. Rupanya setelah menghancurkan detasemen Letnan Hubert di Ngelingkong, Laskar Diponegoro terus bergerak ke arah selatan. Jadi pasukan Mangkunegoro yang saat itu melakukan penyisiran di daerah selatan Yogyakarta menjadi terjebak. Pasukan ini benar-benar sendirian tanpa dukungan pasukan kompeni karena pasukan Belanda terdekat yang dipimpin oleh Mayor Solewin telah bergerak ke utara menyusuri sebelah barat Kaliprogo menuju Gamping. Dan untuk kembali ke Yogyakarta tidak memungkinkan karena Laskar Diponegoro sudah menguasai Bantul dengan kekuatan sekitar 2000 laskar. Akhirnya, di pasar iring-iring di daerah Bantul, pasukan Mangkunegoro disergap oleh Laskar Diponegoro. Pertempuran besar yang tidak berimbang terjadi. Seorang kapten dan 3 letnan bersama 325 pasukan Mangkunegoro tewas. 3 buah meriam dan semua senapan menjadi rampasan pemenangnya, Laskar Diponegoro. Pangeran Mangkunegoro dan putranya, Pangeran Suryo Mataram, bersedih kehilangan pasukan terbaiknya. Pertempuran iring-iring menjadi kehancuran terbesar dalam sejarah Kadipaten Mangkunegoro, berkebalikan dengan Diponegoro. Namun, roda terus berputar seperti layaknya cokro menggilingan. Tidak ada kemenangan yang abadi, demikian juga yang terjadi dalam Perang Jawa. Pasukan Mangkunegoro pun dapat menghancurkan Laskar Diponegoro dalam pertempuran terakhirnya tanggal 17 Juli 1829 di daerah Geger, Bantul Selatan. Jadi bulan Juli seperti menjadi takdir bagi Diponegoro, takdir kemalangan dan juga takdir kemujuran. Saat ini mau keluar pintu gate. Salam budaya.